Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ASI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Toba, keenam ABA, ketujuh Mari, kedelapan IPCC, kesembilan IPCM, dan terakhir ADMR. Langsung saja ke saham pertama ada ASI yang di hari Jumat kemarin ditutup menguat 1,9% ke harga 6.700. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Ini cukup luar biasa ya. Asing terus net buy di ASII. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga terlihat nampak jelas broker asing akumulasi ya. Cuman pakai 6 broker dan yang lainnya jual tipis-tipis ya. Kebanyakan retail juga yang jualan ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini sepertinya valid. Kalau dilihat ya ada pola cup and handle 6.400. Jadi bukan ke 6.200 lagi. Ini neckline-nya di 6.400. Memang naik turunnya itu sekitar 200 poin ya. Karena naik ke resisten selanjutnya itu 200 poin. Tapi ini kelihatannya untuk ASI ini akan bergerak menguji kembali resisten 6.800 dan ini kan ada pola cup and handle sudah terkonfirmasi breakout dan sepertinya tetap ya peluang bulan April ASI melanjutkan kenaikan dan gap di bawah ini yang mungkin gak ditutup dalam waktu dekat ya, mungkin nanti kalau ISG sudah bearish ya. Lihat aja di Mei apakah akan terjadi sell on May and go away atau di bulan Agustus September ya itu mungkin baru ditutup ya. Bisa nggak dia ke bawah ya, bisa aja habis itu naik lagi. Jadi seperti itu untuk ASI. Kemana arahnya ya? Kalau pola cup and handle-nya ini terkonfirmasi 8.000 sangat mungkin bahkan lebih ya. Nih pas di 8.000, target di harga ke 8.000. Jadi seperti itu dia untuk ASI. Apakah bisa spekulasi buy? Biasa pertanyaan seperti ini nih sering terjadi dan sering ditanyakan berulang kali ya. Kalau saham udah naik tinggi pasti nanya apakah masih bisa dibeli. Kalau kondisi seperti ini ya lebih ke wait and see aja lah. Sabar aja, tunggu. Momentumnya salah kalau beli di harga sekarang. Memang masih bisa naik karena terlihat juga asing masih akumulasi. Tapi akumulasi asing itu retail nggak tahu kapan mereka mau jualan. Sebagai trader, sebagai retail ya harus punya trading plan. Kalau niatnya trading, kalau niatnya investasi ya kalau dia turun dalam berarti tambah lagi kan, seperti itu. Ini kalau dilihat juga dia sudah mematahkan pola symmetrical triangle semenjak April 2019 ya. Jadi 3 tahun yang lalu dia breakout ya. Kalaupun turun menurut saya mungkin nggak retest ini. Kemungkinan iya bisa karena bisa jadi juga ASI nanti konsolidasi masih area ini. Kalau sudah tahu seperti ini kemungkinan besar pergerakannya ya Bapak Ibu tinggal belinya itu dekat-dekat support atau beli buy on breakout. Buy on breakout ini resikonya kalau false breakout itu aja harus exit. Kalau pakai strategi lain bisa nggak ya? Atur bagaimana strategi, misalnya average down di 6.400 6.450 bisa juga ya. Jadi kalau dia naik lagi konsol kan bisa juga tetap profit walaupun tipis. Jadi seperti itu aja untuk ASI. Kalau dilihat candle monthly-nya karena ini baru perubahan bulan, ya ini menarik, volume meningkat signifikan 2 bulan dan ya area neckline-nya itu sebenarnya 6.200 nih ya. Arahnya sepertinya tetap ke atas, tren dari bawah bisa seperti ini juga. Nih ya. Ya area inilah. Jadi dia naik nih. Ya mungkin 7.500 lah targetnya nih. Moga aja tercapai. Jadi seperti itu. Untuk ASI langsung saja ke saham kedua. Ada Auto, anak perusahaannya yang ditutup malah terkoreksi 2,2% ke harga 1.100 ini, tapi beta overnya tipis ya, kurang liquid. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Auto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Auto pas di area support yang dulunya resisten yang di breakout 1.100 dan EMA 20 nya di bawah juga ya. Kebetulan EMA 20 nya pas di garis trend line up trendnya. Mungkin nggak dijebol ya, mungkin aja, tapi kemungkinan retest saja 1080 1090 naik lagi karena ya arusnya Auto ini confirm breakout, cuman dia kemarin mungkin ada yang profit taking ya. Tapi menurut pandangan saya kalaupun koreksi satu candle Selasa dia rebound lagi dan targetnya masih sama, terdekat 1140 akan diuji resisten minggu lalu yang gagal dilewati dan bisa ke 1.200 untuk Auto. Kalau ditarik tren dari atas ini harusnya di persimpangan ini nanti ada pantulan sepertinya lah ya. Jadi seperti itu aja untuk Auto ya. Kalau yang Bapak Ibu
mau yang lambat gerak seperti ini ya bisa juga beli. Kalau yang nggak sabaran ya jangan, takutnya dia lambat gerak jadi nggak sabaran. Jadi seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 775 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS belum kemana-mana ya, masih konsolidasi. Supportnya itu 760. Memang offset pernah sekali tapi habis itu ditarik naik kan, berarti bertahan tuh untuk IMAS. Jadi kemana arah IMAS? IMAS masih konsolidasi, supportnya 760, resistennya 800. Jadi dia naik turunnya itu 40 poin. Jadi sekitar 5% ya. Itu wajar memang seperti itu pergerakan untuk kondisi konsolidasi atau sideways-nya IMAS ya, 5% naik turun dari support ke resisten. Jadi seperti itu aja untuk IMAS. Apakah bisa spec buy? Biasanya pertanyaan seperti itu ya. Ini area pertengahan, mending wait and see aja dulu. Kalau Bapak Ibu kemarin nawar di bawah, antri di bawah, ya bagus, belinya tuh buy on support. Pertengahan seperti ini nih nanggung, karena antara naik dan turun tuh sama besar resikonya. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham ketiga, langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang hari Jumat malah ditutup terkoreksi 1,39% ke harga 424. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IMJS juga ini ada pola dead cat bone dan ada pola imported head and shoulder. Jadi perlu hati-hati nih. Neckline 420 jangan sampai jebol. Kalau jebol arahnya 400 terdekat, bahkan bisa ke 360. Ini neckline-nya 380 maksudnya. Coba kalau dicek dari support resisten neckline-nya. Ya kan, ya kalau dia jebol 420 itu potensi arah 380. MACD-nya juga mulai mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 makin dalam. Saat koreksi memang volumenya kecil. Cuman kalau neckline 420 dijebol, potensi pola head and shoulder dan turun bisa lebih dalam. Kalau mau bagus ya Senin atau Selasa dia harus kembali rebound dan tetap bertahan minimal di 420. Tapi kalau mau bagus lagi ya harus breakout tuh 440, 450-nya nih. Dia di atas ini baru bisa lanjut kembali uptrend. Seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham kelima, ada Toba yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 1085 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi di Toba. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Toba sudah membuat 2 kali candle doji. Apakah ini bisa bertahan? Kalau saya lihat ya memang jebol 1100 ya. Ya kuncinya besok harus rebound. Kalau dia besok candle merah lagi Senin, arahnya 1000 ya. Jadi kalau saya daripada spekulasi buy di area ini, memang ini area support cuman rawan untuk dijebol. Jadi tergantung masing-masing lah. Kalau mau trading cepat, cut loss mepet, bisa aja beli di area ini. Tapi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu, karena indikasinya memang Toba ini akan lanjut downtrend karena sudah membuat 2 higher low dan 2 lower low. Dan ini ada pola dead cat bone. Bisa aja jebol 1000 sampai 900 baru mantul sini turun. Ya ini dia masih dalam proses distribusi, sepertinya dalam proses penurunan. Lebih baik wait and see aja dulu yang belum punya. Kalau mau trading cepat ya harus punya trading plan. Jangan sampai maunya trading cepat ternyata malah loss, nggak mau di cut loss, muncul harapan untuk bisa kembali rebound. Ya jangan seperti itu. Misalnya nih beli di 1000 kemarin sudah profit tuh ke 1200, beli di 1100 sudah profit ke 1200, nggak dijual, turun lagi merah, naik lagi nggak dijual karena berharap dapat profit besar, di bawah turun lagi, kan BP nih rugi waktu. Dari tanggal 9 Maret Bapak Ibu berharap profitnya lebih 10% misalnya, nggak di TP-TP, ya udah harusnya udah tahu ini kan konsolidasi, beli support, retest, jual resisten, udah seperti itu. Kalau ternyata dia lanjut baru Bapak Ibu perhatikan lagi, sabar aja, nggak masalah juga ketinggalan. Nanti kalau dia retest baru beli, naik kan diikut juga, walaupun in outnya beberapa kali, tapi lebih aman daripada sekali in habis tuh outnya mau langsung profit besar, persentasenya resikonya ya seperti ini. Jadi buat Bapak Ibu juga harus bereaksi, lihat sahamnya itu lagi kemana, lihat trennya itu lagi arahnya kemana. Ini kan sahamnya lagi downtrend, sangat berat kalau dia untuk naik langsung signifikan seperti dahulu waktu dia uptrend. Ini dia lagi downtrend, jadi memanfaatkan beli support, jual resisten, udah tektokin aja.
Ini Bapak Ibu kalau dari 9 Maret itu 2 kali bisa jualan itu minim 7-8%. 2 kali berarti bisa 16% dalam 1 bulan. Potong fee anggap aja 1% fee-nya. 15% dalam satu saham. Yang penting Bapak Ibu lihat polanya, lihat sahamnya itu lagi ngapain, lagi konsol atau lagi apa. Nih contohnya ya. Jadi seperti itu. Untuk Toba kalau dia bisa kembali ke atas 1100 itu sedikit aman, bisa ada peluang dia kembali uji resisten terdekat 1200. Tektokan lagi dia konsol di area ini. Tapi harus Bapak Ibu perhatikan, beli dekat support, jual dekat resisten. Udah gituin aja. Gak usah profit besar. Yang penting portofolio bertumbuh. Jadi seperti itu. Untuk Toba, langsung saja ke saham ke-6. Ada ABA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,69%, ke harga 284. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ABA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ABA kemana arahnya? Setelah reg isu, dia belum kemana-mana ya. Dia masih konsolidasi, tapi konsolidasinya nih menurut saya cukup jelek. Karena kenapa? Karena terus membentuk nih higher low. Memang dia nggak membuat lower low. Kondisi seperti ini kalau nekat beli karena dia di area support, yang penting kalau dia jebol 280 itu sebaiknya jual. Karena ada potensi pola descending triangle dan target penurunannya ke 200. Hati-hati ya. Ini saham lagi downtrend arahnya ya. Kalau mau bagus ya harusnya minggu ini breakout tuh 320 itu menarik. Jadi kalau dia breakout 320 itu dia harus naik sekitar 40 poin ya, 10%, hampir 15% ya. Semoga aja, karena biasa kalau ABA ini naik cukup tinggi ya, dia bahkan pernah arah naik 13% juga biasa aja. Jadi memang karakternya ya bisa dia naik segitu ya. Kalau nekat harus punya trading plan ya. Yang penting kalau nekat beli ini ternyata dia breakout 320 baru di hold lagi lama-lama ya. Potensinya baru tuh menutup gap isunya di atas sini di 456 458-nya ini. Jadi seperti itu, tapi perlu hati-hati, ini dia terus membentuk higher low ya. Jebol ini rawan harusnya ya. Jadi seperti itu aja untuk ABA ya. Perhatikan aja kalau ada inflow dan bagus rame ya bisa ikutan, siapa tahu ditarik naik sampai 320 hari Senin atau minggu depan. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Mari yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,26% ke harga 296. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Mari sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mari juga masih konsolidasi, bisa dibilang dia gagal breakout 300, sempat breakout, kemudian false breakout. Mungkin ada yang profit taking ya, karena beli waktu itu mungkin di 286, 288, terus bisa jualan di 308. Ya lumayan juga kan, pas kebetulan juga hari Jumat tuh 5-6% ya wajar kalau ada orang jualan. Tapi ini terlihat kemarin dia terus membentuk lower high. Ya kalau mau bagus, Senin harus breakout lagi tuh 300 biar lanjut ke atas. Targetnya kemana? 320. Kalau mau spek buy di area ini, cut loss saja kalau dia jebol 294. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 280 karena itu support konsolidasinya juga silahkan. Yang penting disiplin dengan trading plan. Seperti itu. Untuk Mari, MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga makin tinggi. Ya kalau mau bagus, Senin harus hijau, minimal tutup di atas 300, atau Senin candle merah, Selasa baru dia hijau dan lewat lagi atas 300. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham ke-8. Ada IPCC yang di hari Jumat ditutup menguat 2,72% ke harga 565. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPCC sedikit masih didistribusi ya, tapi beda tipis lah, ada yang akumulasi juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPCC akhirnya breakout 540 resisten rounding bottomnya yang perkiraan bisa membentuk ini ya, pola important and shoulder, ternyata dia langsung naik. Ya itu biasa. Jadi ya jangan lihat pola, bereaksi itu dengan fresh actionnya. Dengan kondisi seperti ini, karena mau RUU PSLB di tanggal 4 ya, IPCC IPCM mungkin laporan keuangannya bagus nih, atau ada corporate action mungkin aja ya, makanya direspon pasar bagus itu. Bahkan dari 14 Maret 2 minggu yang lalu dia naik terus nih pelan-pelan ya. Cuman saya juga nggak memperhatikan karena memang ada 700 saham lebih di market yang nggak mungkin semua dilihat ya. Pasti ada saham-saham pilihan sendiri.
Nah, jadi seperti itu untuk IPCC akan lanjut naik sepertinya karena gap-gap juga nggak ada di bawah dan volume meningkat saat koreksi, volumenya kecil. Cuman sekarang itu nggak ideal kalau baru beli. Jadi lebih ke wait and see aja. Karena nggak semua saham itu bisa dibeli. Karena ya mungkin area belinya udah kejauhan, area profitnya atau resistannya sudah dekat. Ya jadi nggak ideal. Tunggu aja. Kalau minat tunggu aja. Pasti ada koreksinya. Dia ke arah support baru buyback, baru beli. Jadi seperti itu untuk IPCC. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross sangat tajam. Ini bagus menurut saya MACD-nya, dan IPCC baru aja breakout EMA 200-nya dan EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah. Ini tinggal tunggu aja. Kalau Senin ternyata dia koreksi itu, ya itu kesempatan beli. Tapi kalau dia langsung lewat 580, ya udah ketinggalan. Sabar, tunggu aja, pasti koreksi dia. Nggak mungkin juga koreksinya langsung turun dalam kan. Dia koreksi ya itu kesempatan beli. Jadi seperti itu aja untuk IPCC. Sepertinya hari Senin karena ada corporate action RUU PSLB lanjut tuh mungkin sampai 580. Kalau nekat beli di harga sekarang, kejar harga, yang penting punya trading plan, bisa profit bisa ya, yang penting harus siap juga kalau di luar skenario harus ngapain. Jangan cuman ngarep profitnya aja, pas lossnya bingung mau diapain. Jadi di hold aja nih sampai profit ya, biasanya seperti itu kan. Mungkin 1-2 saham Bapak Ibu bisa selamat taking profit dalam waktu dekat, tapi kebanyakannya coba Bapak Ibu lihat portofolio banyak nyangkut dan lama nggak balik-balik ke harga beli kan. Itu karena namanya trading saham ini, ya ini namanya bisnis juga. Ada untung, ada rugi. Harus siap dengan rugi. Jangan mikir untungnya aja. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan dalam hal bisnis, kalau Bapak Ibu mikir untungnya aja, biasanya bisnisnya berantakan. Itu aja. Ya, harus siap resikonya. Jadi seperti itu aja untuk IPCC. Lanjut hari Senin. Langsung saja ke SEM ke-9 ada IPCM yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 314. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPCM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPCM juga bagus, dia berhasil breakout tuh. Neckline-nya 300 dan kepentok resisten 320 gagal. Tapi ini menurut saya potensi arah IPCM akan lanjut uptrend ya. Jadi menarik diperhatikan. Sepertinya tetap akan breakout hari Senin itu 320. Jadi kalau nekat beli ya atur bagaimana strategi masing-masing ya. Bahkan dia bisa ke 340 nih. Minim-minim ya. Ini udah uptrend nih. Kalau ditarik EMA 20-nya sudah melengkung ke atas, EMA 60-nya juga hampir mengarah ke atas. Nah, ini arahnya ke EMA 200-nya. Semoga seminggu ke depan sampai tuh 328 sampai 330. Ya lumayan lah ya. 3% 4% kalau seminggu dapat di PCM ya udah. Teman harga sekarang itu memang nggak ideal belinya ya. Karena jauh dari support. Yang penting Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya. Siap cut loss kalau di luar skenario. Boleh nggak pakai cut loss? Boleh, nggak ada yang salah. Nggak pakai cut loss juga nggak salah. Tapi harus siap rugi waktu. Itu aja. Kalau itu uang satu-satunya ya, kalau saya dulu saya pakai cut loss karena sudah mengalami setahun awal saya trading itu saya nggak pakai cut loss. Ternyata ruginya lama ya, nunggunya lama dan kebiasaan karena nggak sabaran di tengah jalan sudah lossnya di 15, 20 bahkan 30% baru cut loss karena memang nggak ada dana lagi, cuman itu dan itu yang diputarkan, ya udah ikhlaskan cut loss. Tapi biasanya habis ikhlas cut loss beli saham lain rugi lagi, berharap lagi muncul lagi, terulang terus seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak disiplin dengan trading plan itu bakal terus terulang. Jangan sampai bertahun-tahun terulang seperti itu aja. Bapak Ibu nggak akan berkembang di market, percaya. Kalau ada yang bilang nggak usah pakai cut loss nanti beli di RDN lain, akun lain, ya sama aja ngoleksi saham-saham sangkut. Nunggunya kapan itu nggak ada yang tahu kan, naiknya kapan ya itu. Menurut saya yang penting punya trading plan, itu aja. Harus disiplin cut loss. Kalau ternyata cut loss terus, dievaluasi apa yang salah, apakah belinya ketinggian ataukah FOMO. Coba kalau beli di support, buy on support, buy on breakout. Yang penting kuncinya tahu terus support resisten klasik ini aja, yang seperti yang saya garis ini, yang lurus seperti ini udah paling valid. Gak perlu Bapak Ibu belajar pola pun pakai support resisten ini. Kalau sudah biasa melihat ya, itu malah lebih simple. Gak lagi tuh pakai segala EMA. Ini juga jarang saya gunakan, cuman ya dari
pada untuk Bapak Ibu aja sering saya gunakan. Tapi saya biasanya seperti ini aja. Udah kelihatan kan, udah terbiasa. Walaupun memang ada melesetnya yang nggak bisa dihindar juga. Karena kita bukan market maker, bukan mover. Kita hanyalah follower, ngikut. Nah, jadi seperti itu. Untuk WPCM sepertinya Senin atau Selasa itu, Senin akan uji 320. Langsung saja ke saham terakhir. Ada DMR yang hari Jumat ditutup terkoreksi 1,74% ke harga 2.250. Kalau dilihat transaksi asing, sudah net sell. Walaupun diakumulasi selama seminggu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADMR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, apakah ini sinyal untuk dia balik arah? Hati-hati ya. Karena kemungkinan aja, siapa tahu target ADMR memang ditarik sampai 2.300, habis itu dia turun. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Kenapa? Ini dia udah naik tuh 2.120% ya. Dan juga bandarnya pasti sudah banyak koleksi barang, ya udah tinggal dia mulai distribusi, atau ini dinaikkan sambil dia mulai pelan-pelan distribusi. Kan ada seperti itu saham. Dan ini sinyalnya kurang bagus ya. Menurut saya hati-hati nih. Kalau Bapak Ibu berharap lebih tinggi, ya jangan seperti itu ya kalau ditarik nih. Nah, ini kan udah tercapai dia harusnya ya. Ini ada peluang untuk dia koreksi menurut pandangan saya. Jadi seperti itu untuk ADMR. Kalau saya jujur juga nggak ngikutin karena udah naik tinggi ya. Kenapa saya nggak ngikutin? Kalau untuk swing trade saya nggak mau karena ada resiko untuk dibanting atau dibawa turun. Itu aja. Jadi saya hindari dulu. Biasanya memang seperti itu ya. Saya lebih cari saham-saham memang di area support, lagi konsol. Itu yang saya senang. Kan ada orang beda-beda. Kesenangannya ada yang beli buy on breakout, ngejar harga. Ada yang bisa profit ya ada. Karena semua metode itu nggak ada yang pasti ya. Di saham yang pasti itu metode yang Bapak Ibu gunakan dan bisa profit. Teruskan dan tingkatkan. Gimana caranya untuk meminimalisir resiko cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk ADMR ini sinyal kurang bagus. Candle hammer terbalik di area resisten. Tapi ya kalau marketnya masih goreng lagi ya bisa aja naik. Nggak ada yang tahu juga. Cuman menurut saya sudah candle kurang bagus. Saya juga udah nggak ngikut ya. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading sama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, dan saya juga ada buka kelas untuk belajar scalping di tanggal 10 April 2020, minggu-minggu depan. Di kelas itu saya ajarkan bagaimana cara baca running trade, bagaimana cara screening saham, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, ARB hunter, arah hunter, dan yang paling penting saya kasih tahu bagaimana cara titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.